Nah, tadi kan udah banyak nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala karena Kak Fani Mbak udah. kok jadi religi sih kita, Mbak? Iya, makanya aku takut loh dihujat sama netizen kita ini ngobrolin kayak gitu, tapi emang kontennya Kak Fani kan juga konten-konten bersedekah, berdakwah. Jadi kayak aku takutnya kita diserang sama netizen. Kalau salah-salah omong maaf ya, kita Iya, memang it's okay. faktanya seperti itu kan Kak, maksudnya kan. Kita bicara dengan fakta juga gitu, nggak apa-apa lah ya. Nah, tapi aku agak apa ya, pengen menyinggung privasi sedikit nih kalau boleh ya. Kan dalam konten Kak Fani itu sempat ada yang Kak Fani berjuang bayi tabung, terus Ya, gagal, ya, terus sempat beberapa kali keguguran. Nah, itu ya. apakah yang Kakak ceritakan tadi ada sesuatu rezeki yang dicabut dari Allah, itu apakah dari situ dan akhirnya bersedekah atau gimana nih Kak ceritanya? Oh bukan, Mbak. Kalau misalnya apa masalah bayi tabung itu beda banget sama yang masalah sedekah ini. Kalau yang bayi tabung itu memang kita itu memang mengharapkan anak gitu kan. Tahun pertama aku nggak hamil, terus kita promil kita inseminasi, kita hipnoterapi fertility lah, kita bayi tabung sampai 2 kali Mbak bayi tabung, it's fail. Sempat hamil dan anaknya copot, embrionya copot Mbak, gugur. Terus pertama-tama manusiawi Mbak, sedih, kecewa pasti kenapa bertanya-tanya. Cuman semakin kesini aku semakin nyadar bahwa istri Rasul, Aisyah aja, dia itu nggak punya anak loh Mbak sama Rasul. Dan itu kan semua qadarullah. Nah, Aisyah bin Abu Bakar tidak punya anak, itu tidak mengurangi kesempurnaannya dia sebagai perempuan dan sebagai seorang istri. Dan aku mikir, ya kalau Aisyah jaminan surga aja nggak dikasih anak, ya kalau misalnya aku memang ditakdirkan nggak dikasih anak, dan Allah melebur dosaku lewat ujian sabar menunggu keturunan, ya why not? Karena every day Mbak aku doa, ya Allah izinkan kami menjadi penghuni surga Firdaus tanpa hisab. Lah mungkin ini caranya Mbak. Ada orang yang dilebur pakai pasangan, ujian pasangan. Terus ada yang dilebur udah punya anak tapi anaknya nakal banget. Terus dia diuji sabarnya lewat anaknya. Ada yang diuji dari orang tuanya, pekerjaan, harta, kesehatan. Itu ujung-ujungnya sabar, Mbak. Nah, sabar itu ujung-ujungnya kita kalau kuat ya, kita jadi hamba Allah yang masuk surga. Nah, kita masa mau nggak ada, soalnya menurutku nggak ada Mbak orang itu yang kayak lahir bahagia, ceprot, cantik, kaya, meninggal masuk surga. Nggak ada, Mbak. Ya nggak sih? Nggak mungkin. Pasti ya kamu juga ada challenge dalam hidup kamu yang kamu merasa itu berat, tapi mungkin buat aku nggak berat. Nah, aku nggak punya anak, mungkin buat aku berat, buat kamu mungkin nggak berat. Nah, something like this lah Mbak. So, aku sekarang lebih ke pasrah. Ya udah, aku sekarang lebih kayak ya Allah, aku serahkan hidup dan matiku kepadamu. Mau kamu kasih anak, mau Allah nggak kasih anak, aku nggak apa-apa. Aku udah ikhlas Mbak, aku surrender sekarang. Karena apa? Karena ya ikhtiar tetap jalan Mbak, aku tetap minum ini, minum itu, nganu ini, nganu itu. Cuman hasilnya aku serahkan, mau dikasih, mau enggak apa-apa. Karena aku, mungkin Allah bilang, Van, kemarin bayi itu, kamu hamil 2 minggu, tak ambil anaknya. Karena kalau bayi ini lahir, mungkin bayi ini bisa jadi anak yang zolim, anak ini nggak kurota ayun, anak ini tidak sesuai yang kamu impikan, so Allah ambil. Tapi kan kalau kita mikir manusiawi, kenapa ya Allah engkau tahu hamba ingin tapi tak kau beri, kenapa? Aku pengen anak loh, kok nggak dikasih sih? Kamu jahat banget sih Allah. Kita merasa kayak Allah tuh zolim sama kita. Kita nggak nyadar dosanya itu banyak Mbak, memenuhi langit dan bumi. Kita tuh ngerasa kita nggak pantas diuji. Yo enggak sih. Iya sih. Tapi Kak Fani itu pas gagal, kenapa Kak ketawa? Ya aku kok ngerasa aku kayak memberikan materi ceramah gitu ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.